Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan sesi wawancara mengenai diferensiasi sosial. Di sini kami akan mewawancarai anggota DPR, anggota politik. Sebelum itu, bisa kami mengenalkan diri dulu, yaitu saya sendiri adalah Sandrina Antasari. Saya Alfadi Pratama dan saya Penggi Buto. Saya Jessica Margaret Audias Naga. Saya Zulkifli Rusdian. Saya Maulana dan saya Farhan Habib. Baiklah, kita lanjut ke sesi wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, kami dari siswa SMA 14 ingin izin mewawancarai mengenai diferensiasi sosial Partai Nasdem. Oke. Baiklah, kami sudah bersama salah satu calon legislatif dari Partai Nasdem. Sebelumnya, boleh Abang perkenalkan diri terlebih dahulu Bang? Oh iya. Perkenalkan adik-adik, nama Abang Zikri Agustian Hali, salah satu calon legislatif DPRD Kota Pekanbaru, Dapil 6. Daerah Dapil itu daerah pemilihan 6, Kecamatan Tua Madani dan Kecamatan Bina Widya. Baik Bang, saya akan langsung ke pertanyaannya. Ya, Pertanyaan apa itu? pertama, bisa jelaskan sedikit profil atau sejarah berdirinya Partai Nasdem Bang? Oh, kebetulan Abang di Partai Nasdem ini baru menjadi salah satu caleg, bukan fungsionaris pengurus. Namun Partai Nasdem ini lahir tahun 2011 kalau nggak salah. Itu dimulai dari organisasi otonomi, yaitu dulu itu Ortom Nasdem namanya, Restorasi Nasdem kalau nggak salah. Jadi dari organisasi dulu, jadi di tahun 2010 kalau nggak salah, 2011 baru didirikan Partai Nasdem. Nah, itu dia. Kemudian kalau Partai Nasdem ini didirikan oleh ketua umumnya dari dulu Pak Surya Paloh, yang punya salah satu TV nasional. Mungkin kita sama-sama tahu Pak Surya Paloh itu, dan juga Partai Nasdem ini salah satu partai terbesar sekarang di Indonesia, di 5 besar partai pemenang di Indonesia, dengan usianya yang cukup muda, sangat muda sekali. Bahkan dia hampir menyalip partai sebesar Partai Golkar, karena Partai Golkar itu udah puluhan tahun. Jadi Nasdem ini dibentuk oleh Pak Surya Paloh dan beberapa tokoh-tokoh Nasdemnya untuk adanya perubahan di Indonesia, perubahan yang lebih baik. Makanya kan ada tagline restorasi. Restorasi itu perubahan dia. Perubahan total, bagaimana korupsi dihilangkan atau dibenahi, bagaimana tatanan pemerintahan, terus masalah ekonomi nasional, bagaimana masyarakat terbantukan oleh program pemerintah, dan juga menghilangkan angka kemiskinan. Nah, jadi itu sedikit banyaknya Abang tahu tentang Partai Nasdem ini. Apalagi kira-kira pertanyaan? Baik Bang, pertanyaan selanjutnya, bisa Abang sampaikan visi dan misi Partai Nasdem Bang? Oh, kalau visi misi Partai Nasdem ini bagaimana anggota-anggota DPRD dari DPR RI dari Partai Nasdem, terus juga bagaimana organisasi Partai Nasdem ini visi misinya yaitu mengembalikan tujuan bernegara itu yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni negara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur gitu. Jadi partai ini harus mampu memberikan catatan baik dalam setiap pergerakan
setiap pengambilan keputusan yang berada di legislatif ataupun eksekutif, dan pastinya bagaimana Indonesia ini ke depan jadi negara yang adil dan makmur secara masyarakatnya, ekonominya, bahkan pendidikannya. Jadi seperti itu visi dan misinya. Dan juga yang terdiri dari mengusung restorasi Indonesia, perubahan Indonesia itu adalah 4 hal, yaitu yang pertama memperbaiki, kemudian mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan negara Indonesia ini. Mungkin itu sedikit banyak visi misi yang abang ketahui. Baik, cukup untuk visi misinya ya, Bang. Ya, Baik, Bang, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin hampir sama maksudnya dengan pertanyaan visi misi tadi, yaitu mengenai tujuan dari partai ini untuk kedepannya. Tujuan Partai Nasdem yaitu bagaimana mengembalikan cita-cita dari para pejuang bangsa kita, yaitu dalam restorasi perubahan. Karena memang restorasi perubahan ini adalah pastinya perubahan yang lebih baik lagi. Kalau sekarang buruk jadi baik, ataupun sekarang baik jadi lebih baik lagi. Yaitu memang yang berkaitan dengan ekonomi, mengembalikan bagaimana korupsi itu tidak merajalela, terus bagaimana di masyarakat itu bisa adil dan makmur dalam ketika para pejabat daerah baik di legislatif dan eksekutif mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat. Jadi seperti itu. Baik, Bang, kira-kira ada nggak rasanya ketidakpuasan dalam partai atau tujuan yang belum bisa tercapai? Semua partai itu tujuannya sama, pasti ke arah yang lebih bagus. Jadi kalau ada yang tidak baik, itu adalah oknum individunya. Jadi tujuan dalam berpartai itu hampir sama semuanya, mau Partai Nasdem, Golkar, PDIP, Gerindra, itu semua sama. Jadi tujuan Nasdem itu salah satunya bagaimana merubah paradigma berpikir dan pengambilan keputusan sekarang yang tidak pro terhadap masyarakat. Jadi mengembalikan itu, makanya tadi yang abang sampaikan itu ada tagline-nya Partai Nasdem itu restorasi perubahan yang ke lebih baik lagi. Jadi itu sih. Dan juga sampai detik ini cita-cita Partai Nasdem belum terpenuhi karena masih banyak masalah-masalah yang Partai Nasdem alami, bahkan di internal sendiri gitu. Mungkin salah satu mungkin pejabat-pejabatnya korupsi, itu. Itu kalau bisa nanti aja, Bang. Baik, Bang, tadi dari jawaban Abang ada tujuan yang mungkin belum tercapai. Ya, betul. Kalau bisa, kalau boleh kami tahu, kenapa tujuan itu bisa belum tercapai sampai sekarang? Apakah ada pihak dari Partai Nasdem atau oknum yang kurang maksimal dalam menyukseskan partai ini? Ya. Pastinya banyak tujuan yang belum tercapai, dan tujuan belum tercapai itu pasti sampai bisa dikatakan sampai partai ini terus berdiri gitu. Karena yang namanya sempurna itu tidak ada, pasti ada kelemahan-kelemahannya. Makanya memang kenapa tujuan itu belum tercapai, tapi sebenarnya belum tercapai, bukan belum tercapai. Tapi misalnya kita menuju 100%. Dari 0 sudah tercapai 10-20%, belum sampai 100%. Jadi itu tujuan Partai Nasdem itu, bagaimana yang tadi Abang sampaikan dalam pengambilan keputusan, karena kan partai ini kekuasaan di tangan eksekutif dan legislatif, di mana kekuatan itu berada di setiap partai, salah satu Partai Nasdem. Jadi tujuan belum tercapai itu tidak ada, tapi tujuan yang mungkin belum tercapai. Maksudnya itu kita pengen ke 100%, yang kita capai baru 20-30%. Jadi seperti itu, adik-adik. Baik, cukup. Dah, sampai jumpa.
Baik Bang, pertanyaan selanjutnya Oke. yang yaitu tadi kan sudah kami dengarkan sama-sama bahwa Nasdem ini diciptakan untuk memberantas korupsi. Nah, dia anggota Nasdem ini apakah ada yang terjerat kasus korupsi? Jika ada itu, apakah ada sanksi dari partainya? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Pastinya korupsi ini tidak bisa kita matikan 100% apalagi dalam pemerintahan, tapi bisa kita lemahkan itu, mengecilkan lah bahasa ininya kan. Di dalam semua partai pasti pernah terlibat yang namanya korupsi, yang ditanyakan adik tadi. Tapi Partai Nasdem sendiri pun terkena dampaknya karena banyak partai-partai dan termasuk Nasdem juga beberapa anggota dewan yang sudah duduk, bahkan juga eksekutifnya, bupati, wali kota mungkin ada yang terkena korupsi. Namun pastinya ini menjadi evaluasi pimpinan Partai Nasdem, dan kami juga ketika nanti kami melakukan korupsi, tindakan partai sangat tegas, yaitu memecat keanggotaan dan juga menggantikan anggota-anggota dewan terpilih, baik DPR RI, DPRD, DPRD-nya, DPR RI, terus kemudian juga wali kota ataupun bupati. Bahkan kasus kemarin terakhir Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo, itu kan ditangkap KPK karena tersangka kasus korupsi pertanian. Namun ini adalah oknum, karena memang kita juga ada aturan mainnya di partai itu, setahu Abang. Jadi ketika anggota sudah terpilih nanti, kita juga ada pelatihan oleh KPK, BPK, bagaimana nanti kita tidak terjerat kasus korupsi, atau kita mengambil keputusan itu tidak berdampak ke diri kita secara hukum. Namun kalau itu sudah dilakukan juga, masih juga korupsi anggota Partai Nasdem itu, pastinya kita ada tindakan tegas dan juga memecat langsung gitu. Namun sebenarnya ini semua di dalam tubuh partai manapun ataupun Partai Nasdem, ini balik lagi ke oknumnya, pribadinya, bukan partainya. Jadi apalagi yang namanya manusia, godaan itu sangat luar biasa, apalagi kita punya kekuasaan. Ibaratnya seperti itu gitu. Udah ada langkah dari Partai Nasdem yang sangat tegas, bahkan anggota DPR RI-nya kita ganti gitu. Kalau menteri kan itu kan urusan presiden mengganti. Jadi itu yang kasus-kasus besar lah seperti menteri itu. Tapi ini balik lagi itu oknum, bukan partainya gitu. Partai itu tujuannya benar, tapi di dalam internalnya itulah yang namanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada lagi pertanyaannya? Bang, kalau kami boleh bertanya, gimana sih cara atau tahap-tahap biar bisa masuk partai? Dan juga jika suatu saat nanti di antara kami yang ingin masuk ke suatu partai, apakah ada saran dari Abang agar kami sukses dalam langkah kami yang ingin masuk partai? Ya. Terima kasih pertanyaannya, adik. Sebenarnya diniatkan dulu. Ini bukan berbicara sukses atau tidak. Tapi perlu diingat buat adik-adik, berpartai itu salah satu ikhtiar kita bermanfaat untuk masyarakat. Ingat dulu, bukan untuk cari pekerjaan. Itu perlu didasari. Bukan untuk cari kekayaan, bukan untuk cari nama baik. Langkah-langkah itu sebenarnya siapapun boleh masuk partai politik. Sekarang pun khusus untuk 17 tahun ke atas. Karena kan 17 tahun kan boleh memilih. 16 kan nggak boleh. 16,9 nggak boleh. 17 tahun ke atas dia udah punya hak pilih. Kalian udah punya hak pilih nih? Belum ya, Jaki baru ya. Kalau lihat dari umur ya. Besok masih pasti gini. Pokoknya sampai bulan tanggal 14 Februari besok, bulan 1-nya, bulan 12 ini, itu udah boleh milih nanti tuh. Jadi itu. Untuk kalau tahap-tahapan masuk partai politik gampang aja. Sekarang siapa yang mau masuk, semua orang mau untuk dijadikan anggota. Tapi substansinya bukan masuk partai politik.
Substansinya apa? Pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Karena berpartai itu milik semua masyarakat. Tapi di sebanyak masyarakat itu ada yang mempunyai kewenangan. Nah, itulah dia tuh bertarung di pemilu sekali 5 tahun. Jadi seperti itu. Niatkan itu bukan untuk cari duit, bukan untuk cari pekerjaan. Dewan itu bukan pekerjaan, tapi pengabdian. Jadi dimulai dulu dari lingkungan terkecil. Jadi sekarang permasalahannya apa? Demokrasi kita ini belum dikatakan belum dewasa. Karena kita reformasi itu tahun 98, kurangin sampai tahun 2023, berapa tahun tuh? Baru 20 tahun ya? Belum ya? Ya 20 tahun kan? 98 kurang 2023, berapa tuh? Sekitar 20 tahun. Sedangkan Amerika saja itu udah hampir 300 tahun lebih dia berdemokrasi. Memilih langsung dipilih oleh masyarakat. Dulu kita dipilih oleh anggota dewan saja. Dipilih oleh anggota partai saja. Jadi memang sebenarnya diniatkan dulu pengabdian pada masyarakat. Itu yang terutama. Kalau masuk partai sih gampang. Semua orang boleh bisa masuk. Adik-adik kalau udah 17 tahun, pergi aja ke kantor partai, Pak saya mau jadi anggota partai, dilayanin tuh. Nanti dikeluarkan KTA-nya, kartu tanda anggotanya, kayak kalian mungkin di mahasiswa, kartu siswa ya. Kan ada seperti itu gitu. Tapi substansinya bukan sampai di situ. Pertama kalian harus harus peka terhadap lingkungan. Karena banyak pada hari ini dia jadi anggota dewan belum tentu dia peka terhadap masyarakat, bahkan mengkhianati masyarakat, kan betul, seperti korupsi-korupsi yang merajalela. Karena kenapa? Dia tidak dididik dari kecil sampai dia besar dekat dengan masyarakat. Tapi itu cuman menjadi poin. Sebenarnya kalau pertanyaan ini memang panjang kali, bisa diceritakan mungkin 1 halaman buku. Tapi yang jelas berpartai itu bukan gagah-gagahan, bukan pengen dihormatin orang, bukan pengen mencari duit. Walaupun di dewan itu gajinya lumayan besar gitu. Tapi niatkan memang untuk bermanfaat untuk masyarakat. Ingat, menjadi berkuasa itu pertama sekali kalau kita agama muslim, kita paling hisap di awal karena kita memimpin bahkan banyak orang, bahkan ribuan orang, dan kita dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maksudnya itu kita ketika menjadi salah satu calon legislatif harus ikhtiar dulu nih, muwakafkan diri kita. Bahkan kalau kita menjadi calon anggota dewan atau wakil wali kota, bupati, itu kita harus menyisihkan waktu kita di masyarakat. Bahkan lebih banyak waktu kita di masyarakat ketimbang waktu terhadap keluarga. Jadi memang niatnya, ikhtiarnya membantu masyarakat dengan ikhlas. Tidak ada tendensi apapun. Kenapa terjadi korupsi? Niatnya dulu. Segala sesuatu kan dimulai dari niat. Kalau kita umat muslim ini kan. Sama juga umat-umat Kristiani segala macam, niatnya. Bagaimana kita konsisten, gimana kita tidak bisa korupsi, seperti apa kita yang tahu gitu. Jadi kuncinya itu dan sukses sih dalam segala bidang bisa, tapi kalau dalam partai politik sukses itu tidak ada endingnya, karena ketika kita pun berbuat di masyarakat masih ada lagi selanjutnya yang akan kita perbarui. Yang penting apapun, dan berpartai itu menjadi anggota dewan, bupati, wali kota, salah satu ikhtiar kalian, ikhtiar kalian untuk membantu negara, membantu lingkungan kalian, bukan harus jadi anggota dewan. Kalian mungkin nanti adik bisa jadi seorang insinyur, bisa jadi polisi, itu kan pengabdian di situ. Namun yang jelas dimulai dari dini dulu korupsi ya. Minta jajan aja contohnya nih. Kalian minta jajan untuk minta beli buku ternyata untuk jajan. Kan pernah tuh kayak gitu tuh. Bu bayar SPP bu, padahal udah dibayar sama bapak kemarin, minta lagi sama ibu, bisa jadi atau bayar SPP mungkin 100.000, mintanya 150.000, 50.000 dipotong tengah. Bayar buku misalnya kan, kalau SPP kan tahu tuh ibu. Jadi dari hal kecil dulu, gimana
hal kecil saja tak bisa, apalagi hal besar. Pada intinya niatnya pengabdian pada masyarakat di partai politik. Nah, jadi seperti itu. Oke. Baik Bang, mungkin sekian pertanyaan yang bisa kami berikan kepada Abang. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Maaf mengganggu waktu istirahat Abang nih. Wajib kan mau jadi calon pelayan masyarakat. Nah, ini salah satu masyarakatnya. Baik, kalau ada kata-kata kami yang kurang mengenakan tolong dimaafkan Bang. Ini ceramah gila enggak? Sekian video wawancara dari kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.